Halo, Shalom, selamat pagi Bro and Sis. Shalom. Hari ini tanggal 13 September 2022, kami akan membawakan renungan dari bacaan Injil Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Dengan perikop Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Sebelum itu mari kita mulai dengan doa. Ya Tuhan kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sebentar kami akan mempelajari firman-Mu. Kiranya Kau bukakan hati pikiran kami agar kami dapat mengerti apa yang Kau sampaikan melalui firman-Mu ini Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, jadi Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia di dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah di sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya. Wah, ini jadi kembali Yesus membuat mukjizat nih Bro ya. Ya, lanjutan dari Kapernaum ya. Kemarin kan, Bro. Jadi gimana Bro? Ya, kalau kita lihat ini peristiwa dari ayat 11 ini dikatakan bahwa saya kemarin browsing juga Bro. Kota Nain itu jauhnya berapa kilo sih dari Kapernaum ya. Kira-kira sekitar 40-an kilo, 40 sampai 50 kilo. Oh, cukup jauh ya Bro ya. Apalagi zaman dulu ya Bro. Iya, zaman dulu kan orang berjalan kaki, nggak pakai mobil Bro. Ya. Dan di situ yang menarik di sini adalah bukan cuma dengan murid-muridnya Bro. Jadi dia bersama dengan orang banyak itu berbondong-bondong. Ya, berbondong-bondong berarti ada banyak orang yang mengikuti dia. Berarti satu peristiwa, ini kan satu peristiwa di Nain Bro. Di Google juga masih ada tuh nama kota Nain ya. Nah, jadi satu peristiwa sejarah yang banyak orang yang menyaksikan kejadian itu. Jadi ini bukan satu cerita yang mengada-ada gitu. Dan ketika kita lihat dari 12 di depan pintu gerbang dia ketemu seorang janda Bro ya. Dan banyak orang menyertai janda dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ayat 13 ini bagus, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hati oleh apa? Oleh belas kasihan. Lalu berkata kepadanya, "Jangan menangis." Gitu. Jadi di sini Yesus peka ya Bro terhadap apa yang dirasakan oleh sang janda ini. Betul. Dia ada perasaan iba, ada perasaan belas kasihan gitu. Betul. Karena apa? Anaknya satu-satunya di situ dikatakan anak tunggalnya meninggal gitu. Jadi ini adalah satu peristiwa yang sangat menyedihkan ya. Dan kalau saya lihat ini ayat 13 ini menarik dan ini untuk pertama kali dan ketika Tuhan melihat janda itu, ini untuk pertama kali penulis Lukas mengatakan bukan Yesus ya. Dia Tuhan, tetapi Tuhan, Tuhan secara eksplisit bahwa itu Tuhan ya. Jadi itu yang saya rasa wow, ini luar biasa ya. Dan ketika itu ada belas kasihan, ada rasa belas kasihan ketika dia ditinggal.
Memang kita merasakan ketika ditinggal orang yang terkasih, ya kita semua sudah pernah merasakan ya, sudah pasti ya. Ada sesuatu yang menyakitkan. Ada sesuatu yang putus ya. Ada yang satu yang putus. Jadi kalau saya lihat intinya dari bagaimana kesedihan orang meninggal adalah putus hubungan relasi antara umpamanya ini antara anak dan ibunya ini, janda ini. Demikian kita gitu. Iya. Jadi ada sesuatu yang menyakitkan di situ, ada kehilangan relasi. Betul. Jadi mungkin juga si janda ini nangis karena relasinya terputus dengan sang anak gitu ya. Anak kita ini, juga apalagi mungkin dia bersedih bahwa dia merasa dia janda, dia sendirian ya. Feel lonely apa namanya. Tapi Yesus berkata kan gini, jangan menangis. Itu satu cerita, bukan berarti dia nggak boleh menangis ya. Betul. Kita lihat juga kan Yesus juga pernah menangis ketika ada Lazarus meninggal di Yohanes 11 ayat 35, dia menangis. Jadi intinya adalah Yesus tahu kalau umpamanya ini orang nih bakal dibangkitkan gitu, akan dibangkitkan. Jadi ya nggak perlu menangis gitu. Dan ayat 14, sambil menghampiri usungan itu ia menyentuh dan sedang pengusung berhenti berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu bangkitlah. Jadi seperti Bro bilang kan ya, ada kuasa dari perkataan. Ya, di sini kita lihat bahwa kuasa perkataan dari Yesus sendiri begitu besar kuasanya. Bahkan dia dapat menyuruh orang yang telah meninggal untuk bangkit. Gitu. Jadi ada kuasa dan di situ juga bukan cuma kuasa, ada kan di situ menyentuh. Memang kita tahu menyentuh keranda atau ini, tetapi ada sentuhan dari Tuhan sehingga anak ini bangkit juga gitu. Ada perkataan dan sentuhan gitu. Iya. Ayat 15, maka bangunlah anak itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ya. Jadi dia di sini diceritakan bahwa Yesus sudah setelah anaknya bangun, anak itu berkata-kata, dibawa lagi kepada si ibu yang sang janda ini, bro. Ya. Jadi istilahnya dikembalikan lagi hubungan mereka nih yang terputus ya, relasi mereka yang terputus ini dikembalikan oleh Yesus. Bahkan mungkin bisa jadi dua kehidupannya juga mungkin kehidupan si anak yang sudah meninggal itu kan kembali dihidupkan kembali dipulihkan. Kalau kita lihat di sini secara garis besar, Boy, ada kehidupan pada perjumpaan Yesus dengan Yesus gitu. Ada kehidupan ketika janda ini ketemu dengan Yesus, dan ada kehidupan ketika anak ini dibangkitkan. Jadi tadinya putus hubungan, putus relasi antara anak dan ibu gitu. Sekarang mereka bisa dikembalikan lagi kan, di situ ceritanya. Itu, Bu. Iya. Jadi mungkin kalau di sini aku melihat, jadi kita juga ya sebagai orang yang berdosa, yang kita juga punya banyak masalah. Mungkin kita juga hubungan kita dengan keluarga atau dengan pasangan atau dengan anak gitu. Pasti kadang-kadang terjadi sesuatu yang sepertinya terganggu, terputus hubungan relasinya. Ya makanya dari sini kita belajar bahwa kita juga harus membawa permasalahan kita ini maksudnya kepada Tuhan gitu. Kita memohon kepada Dia juga. Tuhan itu sensitif sekali kok gitu, ya kan? Dengan janda ini dia begitu berbelas kasih, dia juga berbelas kasih pada kita semua. Gitu. Jadi kalau ketika kita ada masalah ini ya kita harus membawanya kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa dengan kuasanya itu dia bisa memulihkan keadaan kita gitu ya, bro. Memang ada masanya. Belas kasihan Tuhan Yesus itu kepada kita berlaku sampai sekarang sih. Tetapi ada masanya selesai, sudah pintu belas kasihan sudah tertutup, berarti udah nggak ada belas kasihan lagi. Istilahnya pintu kerajaan surga sudah ditutup,
ya kita sudah tidak bisa. Kita pernah belajar juga di belajar ya. Nah, jadi kemudian di ayat 16 ini ya, katakan semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Nah, di sini kan karena terjadi Yesus membangkitkan ini, bahkan orang-orang itu mulai menyadari bahwa dan memuliakan nama-nama Allah gitu loh. Betul. Nah, kemudian di ayat yang terakhir ini, ayat 17, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, ini akhirnya berarti kan kabar sukacita langsung menyebar. Ya kan? Nah, ini juga kembali lagi, maksudnya ya dengan apa yang kita hadapi, masalah-masalah kita juga pasti tentu pernah merasa kita dengan pertolongan Tuhan ya kita harus menyebarkan kabar sukacita juga. Ya. Jadi memang kita lihat di penutupnya ini luar biasa juga bro, karena ketika mereka kagum ya, ketika mereka ketakutan dan memuliakan Allah ya, seorang nabi besar, bahwa dia bukan nabi biasa, nabi besar. Dan tadi di atas dikatakan bahwa dia itu Allah, dia itu Tuhan gitu. Jadi itu yang mereka bisa mengetahui bahwa benar, karena orang mati dibangkitkan bukan cerita yang gampang. Dan ini bukan hanya sekali nih bro. Iya betul, ini bukan pertama ya. Bukan hanya sekali. Demikian bro. Ya, baik. Jadi poin-poin itu bro ya. Ada tiga ya. Tiga atau empat. Bahwa Yesus itu penuh belas kasih bro ya. Belas kasihan. Jadi kalau sejak semasa belas kasihan Tuhan itu ada ya, kita yang belum menerima belas kasihan Tuhan ya kita mesti datang kepada Tuhan tentunya. Kembali lagi kita bertaubat ya bro ya. Terus yang kedua adalah ada perkataan Yesus. Ketika Yesus bilang bangkit, maka bangkit. Ya, ada penuh kuasa ya. Ada jamahan Tuhan ketika hubungan ketika hubungan relasi diperbaiki sama Tuhan, kita ada jamahan Tuhan, ada mujizat terjadi gitu. Yang poin ketiga, kehidupan dalam perjumpaan dengan Tuhan, ada kehidupan dalam perjumpaan dengan Tuhan ya. Begitu. Oke. Baik, rasa demikian ya bro ya. Jadi permenungan kami pagi hari ini, Francis, kiranya kita semua makin disadarkan bahwa dengan kepekaan Yesus dengan belas kasihnya, dan kita juga kita tahu bahwa Yesus mempunyai kuasa penuh dari perkataannya juga gitu ya. Kita dapat semakin mengandalkan Tuhan lah dengan keadaan kita. Oke. Sebelum itu kita tutup doa. Ya, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini kami boleh mengucap syukur atas firman-Mu yang begitu luar biasa sehingga menguatkan kami Tuhan dari apa yang kami belajar dari kebangkitan anak muda di Nain, Tuhan, bahwa kami banyak belajar Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berbelas kasih. Engkau adalah Allah yang sanggup merubah dari kematian menjadi satu kehidupan, khususnya kehidupan yang kekal. Engkau adalah Allah yang bisa memperbaiki relasi kami Tuhan. Kami memang perlu Engkau Tuhan untuk menggantikan orang-orang yang kehilangan. Tidak ada kecuali Engkau, yaitu relasi kami dengan Engkau Tuhan. Kami mau memperbaiki hubungan kami dengan Engkau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami sepanjang hari ini kami serahkan aktivitas kami, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Oke, thank you Francis. Shalom. Shalom.